Selanjutnya saudara hapus. Pak Ketua. Sebentar. Pak Kuasa. Ya. Ini kita itu kok melihat ini, apakah ini mau dijadikan barang bukti? Ya jadikan sini dulu, jangan dilihatkan. Enggak, mau gimana? Jadikan barang bukti, nanti kita lihat sama-sama, jangan gini. Jangan di video. Sekarang juga. Itu, jadi kita sama-sama melihat di sini bahwa terdakwa itu belum pembuktian kami yang mulia, baru pembuktian dari terdakwa. justru itu. Sekarang gini, sebentar, saya tanya. Ini beberapa kali diperlihatkan di sini. Terus data saya supaya percaya sama ini, catatan saya itu apa? Kan harus ada kayak gini. Saya catat bahwa jam sekian jam ini memperlihatkan bukti dari tergugat, kan dari terdakwa, mestinya kan gitu. Silakan untuk supaya para hakim lihat yang diperlihatkan di sini. Sekarang petunjuk Pak Hakim mana, apa ini harus disimpan di sini? Ya monggo terserah, kalau memang jadikan bukti, ya kasihkan saya. Silakan dari penuntut umum memberikan sebuah. Terima kasih. Terima kasih Mas Hakim. Saudara saksi ya. Tadi saudara menjelaskan bahwa di awal Januari ya 2022 Bambang Tri ini datang ke rumah. Yang dicarikan bukan saudara. Tadi saudara sudah menjelaskan siapa? Jadi saat orang yang mengaku namanya Bambang Tri ini datang, waktu dia nanya apa betul rumahnya Bu Dinar Andi Pratiwi, Bu Dinar Andi Pratiwi. Kemudian dia mengenal diri bahwa dia Bambang Tri, tapi di situ saya tidak pernah ngomong bahwa saya ini mampu ini, saya tidak pernah ngomong. Ketika itu saudara langsung menemui yang bersangkutan, saling berhadapan di depan pintu itu, tanya jawab atau gimana? Iya, karena saya baru duduk di teras, dia udah di depan saya yang mulia. Terus kemudian berkaitan dengan Ibu Dinar tadi, Ibu Dinar itu siapa? Istri saya. Istri saksi ya. Sepengetahuan saksi, terus kemudian pada waktu itu manggil Bu Dinar nggak? Tidak, karena dia langsung ketemu saya dan ngomong soal yang tadi. Tidak menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini kapasitasnya apakah temannya Bu Dinar atau tidak sama sekali. Tidak. Langsung duduk silaturahmi begitu? Ya, langsung ngomong soal capres tadi. Capres tadi. Selama kesempatan itu kurang lebih ada 10 menit, 15 menit atau berapa? Paling 5-6 menit. 5-6 menit ya. Baru. Ibu Dinarnya juga muncul? Tidak, karena masih tidur yang mulia. Masih tidur. Saudara saksi tidak pernah menanyakan kepada tamu ini kenal Bu Dinar atau tidak, nah gitu. Saya tidak menanyakan. Tidak menanyakan. Oke, penegasan di dakwaan ya. Mohon izin Mas Hakim tidak diputarkan karena sudah ditanyakan tadi. Sekedar ada poin-poin tertentu aja yang disebut namanya Mahmud Nurwindu ini, dan saya minta ketegasan lagi ya. Jawaban dari saudara saksi. Ini ada percakapan A dan B. Ya, di situ ada menjelaskan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu itu yang ngaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai dengan 3 SMA selalu sebangku. Terus kemudian ada perbincangan yang mengatakan bahwa itu bohong. Saudara pendapatnya apa tadi? Itu tidak benar. Tidak benar ya. Bahwasanya saya memang satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3 dan pernah satu bangku di kelas 1. Oke, di sini ada di poin 1624 sampai dengan 1959. Sebelumnya ini ada terkait poin di depan bahwa si B ini mengatakan bahwa Mahmud Nurwindu, tapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong. Saya terangkan. Saudara tahu enggak yang dimaksud di video itu mana? Saya nggak tahu video yang mana yang dimaksud. Oh, tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ya, ada antara terdakwa Sugiknur mengatakan bahwa di sini berarti kalau Mahmud bohong, berarti Jokowi bohong. Jangan-jangan disuruh Jokowi, ditekan Jokowi atau bagaimana. Terus kemudian
Bambang Tri bilang, ya Mahmud, ya goblok, kenapa disuruh bohong? Terus A mau, terus B mengatakan bahwa mau ya dia disuap dengan jabatan. Terus kemudian ada perbincangan sebelumnya, A mengatakan, kan nggak mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan padahal enggak. B, ya tentu ada keuntungan bagi dia. A, ada keuntungan terus sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini? B menjawab sebagai komisaris independen PT Pupuk Kujang, sebelumnya PT Petrokimia Gresik. Terus kemudian A mengatakan, ini serius loh saudaraku, rakyat ya serius loh, saya aja di penjara 10 bulan dituduh nebar hoax padahal ya nggak terbukti loh. Terus B mengatakan, nah ini hoax sesungguhnya, tanggapan saudara apa? Itu tidak benar. Tidak benar ya? Silakan lanjut. Terima kasih. Saudara saksi ya tadi menerangkan satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan Pak Jokowi. Keras sedikit Bu. Ya. Di SMA 6, nama kepala sekolahnya siapa Pak? Masih ingat? Dr. Ande Sukijo. Dr. Ande Sukijo. Bapak tadi mengatakan bahwa ijazah ya Pak ya, bahwa ijazahnya SMA 6. Bisa diperlihatkan Pak. Nah, Oke, tadi belum diperlihatkan. Coba yang kebohong lagi. Ijazah jenengan asli boten. Ya, di depan, ke depan. Ijazah Bapak tadi kepala sekolah Dr. Ande Sukijo. Stempel masih SMPP garing SMA 6 ya. Keterangan saudara tadi stempel ijazahnya masih SMPP dalam kurung SMA 6. Jadi ada dua nama ya. Ada nama SMPP dan nama SMA 6. Ada dua nama di stempelnya. Ini ada ijazah fotokopi tapi legalisir atas nama Joko Widodo. Kepala sekolah sama ya, Dr. Ande Sukijo. Stempel SMPP garing SMA 6. Ini Surakarta 30 April 80. Ya. Ini ada perbedaan ini. Ya sebentar Lihat dulu. Nomor seri ada perbedaan. Sebentar. Nah, Ya ini satu-satu. Ini satu-satu. Ya pasti berbeda kalau nomornya beda. Nomornya beda pasti. Ini ada nomor induk. Bapak juga ada nomor induk ya. Kalau Bapak nomor induk 60230. Ini 60229. Ya, berarti nama ini kepala sekolah stempel sama ya Pak ya. Ya. Lulusnya April. Lulusnya 30 April 80. Ya. Coba nomornya Bu, nomor seri. Nomor seri kalau yang ini 11 Romawi 11 C apa ini Pak? CI 008114 008112. Ya. Ya. Kami tidak ahli, kami cuma membandingkan ini sama ini dan ini ada legalisir. Soal itu nanti biar majelis hakim yang ini. Saya cuma menanyakan, benar ada nama sama, stempel sama, legalisir, nomor induk ada ya, cukup. Bentar, ini kan asli. Kami tidak melihat, cuma kami lihat legalisirnya. Legalisir. Nah ya Bapak tadi, maaf ini jatah kami. Mohon maaf, ini jatah kami yang bertanya. Terus ini tadi ya, Bapak sebentar. Sebentar satu dulu. Monggo. Ini masih jaksa giliran bertanya coba. Ya. Kemudian nilai Bapak ini ya 94. Ini tadi Bapak bilang memang Pak Jokowi lebih pintar dari Bapak karena dia memang rata-ratanya 96. Ya totalnya ya. Cukup Bu jaksa? Nggih. Enggak boleh. Saudara saksi, tadi saudara saksi menerangkan sekitar awal tahun 2022 didatangi oleh
Bambang Tri yang waktu itu mencari Ibu Dinar Pratiwi. Saudara saksi menerangkan kalau Ibu Dinar waktu itu tidur. Sempat tidak saksi menanyakan kepada istri saksi, kenal tidak dengan Bambang Tri? Sempat. Apa jawabannya? Dia nggak tahu. Tidak tahu. Kemudian pada waktu Bambang Tri ini menemui saksi di Nijen ya Pak ya, sempat menanyakan tidak kepada saksi mengenai ijazah Jokowi? Tidak ya. Capres. Jadi soal malah calon pasangan capres Pak Andika dan Gibran, tidak ada sama sekali menanyakan soal ijazah. Tidak. Waktu pertemuan menanyakan itu teman sekolah juga tidak ada. Pertemuan tidak membahas masalah ijazah, tidak sama sekali tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau waktu klarifikasi Pak Joko Wahyudi juga ada. Karena kemarin ada saksi Joko Wahyudi yang diperiksa, dia juga menunjukkan tidak ada. Di SMA nggak ada. Begitu ya. Cukup? Cukup. Ya. Sekarang baru giliran kepada penasihat hukum, silakan. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saksi, tidak bermaksud mengajari, tapi ada ketentuan-ketentuan di dalam berlogika, objektif, sistematis, toleran. Objektif maknanya tidak memihak, walaupun Anda teman baik Jokowi, didatangkan oleh jaksa. Saya juga tidak boleh memihak, walaupun saya pembelanya Bambang Tri. Jadi objektif sesuai fakta apa adanya dan runut penjelasannya. Kalau Anda benar, saya ikut, tapi kalau saya benar, Anda ikut saya. Nah, pertanyaan awalnya adalah terakhir yang jaksa tanyakan tadi, apakah Bambang Tri pernah menanyakan tentang ijazah Jokowi? Nah, di sini di dalam buku Undercover dijelaskan adanya WA-an ya. Nah, WA antara Bambang Tri dengan Anda. Saya mengingatkan di sini WA-nya, Pak Mahfud yang terhormat, saya Bambang Tri. Jadi tadi bilang awalnya nggak pernah nyebut nama. Ini ada satu, ingatnya baik-baik dulu satu. Kedua, saya Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover. Menurut keterangan Bu Sri Handayani di Semarang, Jokowi bukan ranking 1 sejak kelas 1 sampai kelas 3. Dan menurut beliau, angkatan 1980 cuma 3 kelas. Kok nomor induk Jokowi 60229, harusnya tidak sampai 60120. Di sini ada centang biru, artinya Anda sudah baca. Tapi selanjutnya Anda tidak menjawab, walaupun ditanya lagi di WA, mohon konfirmasinya. Terima kasih karena Anda mengaku teman sebangku Jokowi dan Jokowi ranking 1 sejak kelas 1 sampai kelas 3. Anda tidak menjawab. Apakah Anda pernah atau mendapatkan seperti WA ini? Saya tidak ingat persis seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, tidak ingat, memang persis. Hak Anda juga nggak ingat, lupa. Lupa bukan berarti tidak ada. Tidak ingat bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya, dulu pernah ada, tapi sekarang nggak ingat. Ya. Kalau berkenan Pak Hakim, kita tunjukkan supaya jelas. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Hakim juga tadi. Iya, tadi saudara sudah ditanyakan, masih ada yang
Sebagian dihapus, sebagian ada yang masih ada disimpan WA-nya. Masih ada. Nah, yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi itu Bambang Tri memperkenalkan diri, menanyakan dan sebagainya. Itu saudara masih ingat nggak? Ada nggak kata-kata itu? Itu tadi saudara bilang kan informasi. Tapi saudara tadi kan katakan tidak jawab. Seingat saya tidak ada itu. Seingat saya, dan itu sudah dihapus. Sudah saya hapus yang mulia. Ya, maksudnya tidak ada kok sudah dihapus? Maksudnya ada atau sudah dihapus atau memang tidak ada? Saya nggak ingat yang mulia. Tidak ingat. Kata-kata itu tadi loh, memperkenalkan saya Bambang Tri menulis ini. Saya tidak ingat itu. Oh, tidak ingat ya. Terus kenapa minta konfirmasi, kenapa tidak dijawab? Ya karena sudah saya hapus, saya tidak ingat apakah itu ada sudah dihapus. Lanjut. Maksud saya mohon izin biar dia ingat. Kan dia tidak ingat. Ini ingat karena ada tertulis. Nah, bagaimana ingat dibantah dengan tidak ingat, tapi tidak by data. Ini data. Anda mau bantah apa? Masa bantahnya tidak ingat? Harus bantahnya tidak ada saya omong begitu, ada buktinya berupa WA juga. Itu baru ilmiah. Ini mencari kebenaran di sini nih, kebenaran material. Itu yang saya bilang objektif. Nah, maka Anda sudah disumpah ya, nanti tanggung jawabnya kepada Allah ya. Yang utama saya bertanya, tidak ingat itu berarti Anda pernah melakukan tapi tidak ingat. Apakah demikian? Ya pernah ada WA masuk tapi sudah tak hapus. Tapi sudah dihapus sehingga tidak ingat. Maka karena tidak berarti ingat, berarti pernah ada tapi mungkin saudara sudah nggak ingat lagi karena sudah dihapus gitu. Sudah dihapus. Nah, berarti maka ada. Ini, sekarang saya ingin depan hakim, mau nggak Anda lihat? Ya. Ini bukti WA Anda sama Bambang. Yang mau ditunjukkan apa? Silakan. Sini. Monggo. Hanya konfirmasi aja. Konfirmasi. Sudah ditanya sih sebenarnya tapi tidak apa-apa untuk mengingatkan. Ada tanda contreng biru. Juga ada. Itu screenshotan dari pihak Bambang Tri. Ya. Tapi menurut saudara sudah dihapus, tidak ingat. Saudara jawab gitu loh maksudnya. Iya nggak dijawab, memang ada mengenalkan diri itu ada. Ada ya. Mengenalkan diri sebagai Bambang Tri. Coba pada saya nggak ngarang-ngarang. WA. Mengenalkan diri. Terus ini kan centang biru berarti berarti dibaca. Mungkin di bawahnya ini bapak nggak jawab gitu. Nggak jawab. Gini. Terus dihapus. Selanjutnya saudara hapus. Pak Ketua. Sebentar. Pak Kuasa. Ya. Ini kita itu kok melihat ini, apakah ini mau dijadikan barang bukti? Nah, ya jadikan sini dulu, jangan dilihatkan. Ya. Enggak, mau gimana? Jadikan barang bukti, nanti kita lihat sama-sama. Jangan gini. Jangan di video. Sekarang juga. Itu, jadi kita sama-sama melihat di sini bahwa terdakwa itu belum pembuktian kami yang mulia, baru pembuktian dari terdakwa. Justru itu sekarang gini, sebentar saya tanya. Ini beberapa kali diperlihatkan di sini. Terus data saya supaya percaya sama ini, catatan saya itu apa? Kan harus ada kayak gini. Saya catat bahwa jam sekian jam ini memperlihatkan bukti dari tergugat, kan dari terdakwa, mestinya kan gitu. Silakan untuk supaya para hakim lihat yang diperlihatkan di sini. Nah, sekarang petunjuk Pak Hakim apa ini harus disimpan di sini? Ya monggo terserah, kalau memang jadikan bukti, ya kasihkan saya, gitu. Jangan sedikit lihatin nanti tumbuh di sana lagi. Saya kan harus punya data, gitu loh. Jadi kita tidak usah berdebat. Umpama jenengan sini dikasihkan, oh itu halaman berapa? Kita lihat sama-sama, begitu. Ya. Nanti dilampirkan aja. Nanti dilampirkan aja. Nanti dilampirkan aja. Silakan ditunjukkan, nanti dilampirkan aja supaya terima kasih yang mulia Pak Hakim. Jadi satu kondisi objektifnya adalah apa yang ditanyakan majelis hakim yang mulia, kemudian jaksa juga yang kami hormati, itu tidak sesuai dengan fakta, ya, dengan alasan tidak ingat.
Nah, karena tidak ingat diingatkan, inilah dia. Kemudian yang selanjutnya berkait dengan pertanyaan saya, Anda kenal nggak dengan namanya Suryo Atmanto? Kenal, saudara? Suryo Atmanto? Tidak, yang mulia. Tidak kenal. Nah, menurut Suryo, ada di koran nih soalnya. Ya, saya bacakan ya. Saya kenal dengan Pak Jokowi sejak kelas 1, SMA. Sebangku malah. Sebangku itu berarti ini. Dua. Kita murni berdoa agar beliau tercapai apa yang dicita-citakan, bisa memimpin Indonesia dan membawa Indonesia lebih baik ke depan. Ujar Suryo, alumnus SMA 6 tahun 1983. Anda bilang tadi lulus 80. Kok yang mengaku sebangku lulus 83 sih? Sebentar, saudara kenal nggak dengan namanya Suryo tadi? Surya siapa yang mulia? Suryo Atmanto tadi. Ini ngaku kenal Jokowi bahkan sebangku. Pernah kenal enggak? Katanya Ini mengaku kenal sebangku. Saya pernah ingat ada nama Surya Atmanto. Pernah ingat ada. Pernah ingat, tapi tidak di angkatan 80 yang mulia. Bukan di angkatan 80, berarti tidak sekelas. Dia waktu itu angkatan 83. Artinya lulus 83. Lulusnya belakangan. Surya Atmanto tidak pernah bareng sekolah sama kita. Tidak pernah bareng. Iya. Oh ya. Berarti saudara tahu nggak itu statement Suryo Atmanto itu? Tahu nggak di statement yang dibacakan oleh Pak Penasihat Hukum? Saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu. Ya, ganti aja pertanyaannya. Nggak tahu. Ya, jadi menurut catatan sekelas dengan Jokowi lulusnya 83. Ya, Mengaku sebangku sejak kelas 1. ya, nanti silakan nanti Pak ya, buktikan. Makanya perlu pendalaman lagi Pak Jaksa, ada orang model Suryo gini. Karena ini menjadi alat bukti yang nanti kita akan sampaikan. Ya, silakan, bahwa nanti ada. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan alat bukti, monggo. Ya, makasih. Maka dalam lanjutan berikutnya adalah kita semua tahu setitik noda merusak susu sebelanga. Apa yang Anda sampaikan tadi, saya bagaimana mempercayai Anda banyak berbohong di sini. Anda dengan alasan tidak ingat. Nah, pertanyaan saya, Anda tidak ingat atau lupa atau memang ada kesengajaan? Anda mesti jujur di sini. Kalau iya, ya saya mau gimana, nanti urusan Anda dengan Allah. Bagaimana Anda bisa mengingkari fakta ini? Saksi, saya ingatkan ya, saksi di sini boleh memberikan keterangan dengan bebas, tidak boleh di bawah tekanan. Ya. Saudara tidak boleh merasa takut dan sebagainya, sepanjang itu untuk kebenaran. Ya. Kita minta juga tidak boleh di luar fakta. Ya, sesuai fakta karena saudara bersumpah yang dilihat, didengar dan diketahui. Kalau tidak ingat ya tidak bisa dipaksa, karena itu lupa itu kan manusiawi. Tapi mohon dijelaskan apa yang saudara lihat, dengar dan alami sendiri. Nah, jadi jangan takut merasa tertekan, tidak boleh, karena di KUHP kami harus ingatkan juga untuk penasihat hukum. Coba pertanyaannya jangan sampai membuat saksi tidak bebas memberikan keterangan, itu diingatkan. Ya. Sekali lagi terima kasih. Silakan. Ya. Ya. Karena WA itu sudah saya hapus yang mulia, otomatis saya sudah tidak ingat lagi isinya apa. Itu yang mana, yang inti yang disampaikan tadi ya. Perkenalan diri Atmanto. Kalau Atmanto kan saudara memang tidak kenal, dia kan itu kan di tulisan Jokowi undercover itu seperti itu. Dia akui kenal, Pak. Dia kenal. Tapi saudara katakan tadi kan tidak sekelas ya, beda angkatan ya. Beda angkatan. Ya, jadi juga mesti harus digarisbawahi. Apa yang disampaikan bukan satu kebenaran, karena kan tadi seolah-olah dari jaksa, dari hakim, inilah yang benar. Ini ada bantahannya. Monggo silakan monggo dibantah, silakan nanti dibuktikan bantahannya, monggo. Ya, selanjutnya bicara logika juga ini. Anda terkesan sukses lah kan, kerja sini, pindah sana dan lain sebagainya, sampai jadi komisaris ya.
Di Petrokimia, betul? Ya. Apakah benar? Kujang. Enggak, sebelumnya di Petro, ya di Petro. sebelum ke Kujang, Anda komisaris di sana? Petro. Di Petro, ya kan? Nah, Anda menjawab tadi dengan jelas, apakah dari pertanyaan hakim atau jaksa, tidak ada sedikitpun pengaruh Jokowi, ya kan? Anda tapi dapat SK dari mana? Menteri BUMN. Tanya sama Pak Hakim. Saya bertanya sama Anda, Menteri BUMN itu anak buah Jokowi bukan? Dia namanya menteri pasti anak buah gitu. Bagaimana menteri bisa mengangkat Anda? Kenal juga enggak? Kalau tidak ada logika ini, bukan soal menuduh. Jokowi tidak berperan sama sekali tentang Anda jadi komisaris. Sulit logika dibohongi. Pertanyaannya apa yang ditanyakan? Ya, jadi apa ini? pertanyaannya, mengapa dia mengatakan tidak ada sedikitpun pengaruh Jokowi, bahkan jarang ketemu dan lain sebagainya, tidak ada urusannya, seolah-olah prestasi dia. Padahal sebelum dalam arti ikut campurnya Jokowi, di logika yang bicara ya, Anda kan nggak jadi apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, itu fakta logika struktural namanya. Menteri di bawah presiden, presiden teman Anda, ya, dan lain sebagainya. Logika terus begitu akhirnya. Jadi nggak bisa bohong, nggak bisa lupa, nggak bisa bilang tidak ingat. Saya kira itu yang mendasar. Yang selanjutnya, apakah Anda pernah jadi karyawan Jokowi? Tidak pernah. Di Mebel itu? Tidak pernah. Nah, ini fotonya ada yang mulia. Bersama Jokowi. Itu sebentar, sumbernya dari mana dulu? Sebentar, penonton tenang, nggih. Ini hasil Kalau tidak tenang saya suruh keluar. Tolong penonton tenang dulu. Sumbernya dari mana? Coba sumbernya dari mana dulu? Ini kan bukti di persidangan ini harus ada sumbernya yang jelas. Sumbernya, Pak, menurut keterangan terdakwa berasal dari FB, Facebooknya beliau. Nah, sekarang pertanyaannya coba dilihatkan dulu, diperlihatkan dulu. Ini Saudara punya Facebook? Udah emang nggak aktif dong. Coba ini foto ini pernah nggak saudara upload di dalam status Facebook saudara, pernah nggak? Ada, cuman ini yang mulia, ini tidak menunjukkan kalau saya sebagai karyawan. Dari mana sebagai karyawan? Fotonya ada, diakui ada di dalam Facebooknya ada. Cuma itu hubungannya dengan saya sebagai karyawan tidak diakui. Sebentar Pak Bambang, sebentar nggih. Gilirannya tunggu dulu. Ditunjukkan dulu benar ini foto ini pernah ada dimuat di dalam Facebook saudara. Betul. Cuman tidak ada kaitannya saudara sebagai pertanyaannya tadi kan apakah sebagai karyawan tidak ada pernah menjadi karyawan. Ya udah. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Komentarnya situ Jokowi komentar, "Mot kue pinter, ekspornya maju, bagus Mot." Kan karyawan. Ya sebentar, nanti giliran Anda nanti bertanya nanti. Giliran Anda nanti bertanya nanti. Nanti giliran Anda untuk bertanya. Lanjut. Silakan. Dengan hormat Panitra catatlah. Dari saya itu aja dulu.